Do that one dance, baby. That one dance. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the... Halo adik-adik semua yang di rumah, selamat pagi semuanya. Aduh, kalian rasanya udah lama sekali ya. Iya, kita rasanya kangen ya. kangen sekali sama kalian semua ya. Tapi kita tetap harus bersuka cita walaupun kita di rumah semua ya. Oke adik-adik, kalian dan Karika mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan ya. Kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapakku datang padamu. Selalu memelihara adik-adik semua yang di rumah. Haleluya Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami semua. Kami masih boleh ada saat ini. Adik-adik yang di rumah Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu memuji Tuhan bersama-sama adik-adik walaupun adik-adik di rumah. Kami percaya Roh Kudus selalu ada bersama kami semua. Tuhan terima kasih, bimbinglah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami semua boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Aduh kalian, rasanya sedih ya ketika kita memuji Tuhan sendiri tanpa adik-adik ya. Ya, rasanya gimana gitu ya? Iya, sepi sekali gitu ya. Tapi kita tetap harus bersuka cita. Amin. Amin. Adik-adik semua, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Kita semua cinta Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sangat baik. Adik-adik juga yang di rumah harus tetap cinta Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik semua mungkin tidak bisa kemana-mana, adik-adik hanya bisa di rumah. Tapi kalian harus tetap cinta Tuhan Yesus. I love you Jesus. Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Kita semua adalah saudara, ya. Harikah kalian kita bersaudara? Seperti adik-adik semua di rumah harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena di dalam Yesus kita semua bersaudara. Amin. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara.
tetap harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Begitu juga kita harus semakin cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kita mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan gak ya? Masih dong. Masih semangat anak-anak? Semangat ya, semangat di dalam Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu lama kalian. Lagu Kudaki-daki. Masih ingat gak? Masih dong. Walaupun udah sekolah minggu udah lama nih, tapi masih ingat selalu nih. Oh iya, Ya. karena kita tetap harus ingat Tuhan Yesus ya. Kita mau memuji Tuhan. Siap adik-adik semuanya? Kita bergerak, kita bergoyang buat Tuhan Yesus. Lembah yang dalam melintasi padang rumput hijau membakar. Yesus besertaku, terbang 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 luar angkasa. Selam 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 dalam samudra. Dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di bawah engkau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Amin. Kita tetap harus bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama kita adik-adik ya. Kudaki, terbang 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 luar angkasa. Selam 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 dalam samudra. Dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah engkau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar baik buat kita semua adik-adik. Tuhan Yesus sangat baik buat adik-adik semua. Kita harus tetap mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Kita menyembah Tuhan Yesus. Kita senangkan hati Tuhan. Oh, kita katakan bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, jadikan kami Tuhan untuk menjadi anak yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, berikanlah hikmat dan akal budi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan masuk ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, apa kabar adik-adik? Kanoni berdoa semoga kalian dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu. Senang rasanya bisa menyapa kalian dalam ibadah online hari ini. Hari ini Kanoni akan bercerita kisah di dalam Alkitab. Kalian sudah siapkan Alkitabnya? Nah, sebelum Kanoni cerita, Kanoni mau mengajak kalian menonton sebuah video. Ceritanya tentang apa ya? Yuk, kita sama-sama lihat. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Lord, save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Bagaimana? Sudah lihat videonya? Kira-kira ceritanya tentang apa? Ya, Yesus berjalan di atas air. Kisah ini diambil dari kitab Injil. Yuk, kita sama-sama buka, lalu Kanoni akan rangkum ceritanya. Kisah ini diambil dari Matius 14, ayat 22 sampai 33. Kira-kira begini ceritanya. Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menyeberang danau, mendahuluinya. Dan Tuhan Yesus juga meminta orang-orang yang mengikutinya itu untuk pulang. Dan Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Tuhan Yesus melipatkan kakinya. Dia duduk, bersujud, dan berdoa. Hari semakin malam, semakin gelap. Kira-kira waktu itu jam 3 pagi. Ketika angin kencang bertiup. Dan ombaknya sangat kencang. Murid-murid mulai merasa ketakutan. Mereka takut diserang ombak dan angin di danau itu. Lalu tiba-tiba mereka melihat seseorang yang jalan mendekati ke arah perahu mereka. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat.
Dan mereka berteriak, "Itu hantu!" Begitu katanya. Apa betul itu hantu? Ternyata bukan. Itu Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas air. Salah seorang muridnya, Petrus, berkata, "Tuhan, apabila ini Engkau, suruhlah aku juga berjalan di atas air." Tuhan Yesus memang mampu membuat mukjizat. Dia mengulurkan tangannya kepada Petrus lalu berkata, "Mari, datanglah." Begitu kata Tuhan Yesus. Dan Petrus mulai berjalan. Perlahan-lahan, perlahan-lahan, perlahan-lahan mendekati Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Petrus limbung dan dia jatuh. Dia mulai tenggelam ke dalam air dan dia berteriak, "Guru, tolonglah aku! Tuhan, tolonglah aku!" Apakah Tuhan Yesus menolong? Tentu saja. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus. Lalu Tuhan Yesus bersama Petrus berjalan bersama-sama ke arah perahu. Tuhan Yesus bertanya, "Hai, kenapa kau masih bimbang?" Begitu katanya. Lalu setiap orang yang berada di perahu itu sujud menyembahnya dan mengatakan bahwa sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, begitu ceritanya. Adik-adik, sekarang Kanoni mau tanya, siapa di sini yang tidak punya masalah? Ada? Atau sebaliknya, siapa di sini yang punya masalah? Kanoni jadi ingat, waktu Kanoni kecil, Kanoni paling takut sama mati lampu. Waktu mati lampu, itu masalah bagi Kanoni, karena Kanoni tidak bisa tidur. Atau waktu Kanoni lupa belajar, dan besoknya harus ulang. Akhirnya, nilai Kanoni jelek. Itu juga masalah. Atau dimarahin mama, karena Kanoni tidak mau dengar-dengaran sama perintah mama. Itu juga masalah. Adik-adik, di dunia ini banyak sekali masalah, baik besar maupun kecil. Tapi ingat, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sama yang menolong Petrus ketika Petrus terjatuh saat berjalan di atas air. Tuhan Yesus yang sama yang memberi makan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Tuhan Yesus yang sama yang bisa menyembuhkan orang yang sakit dan membangkitkan orang yang mati. Tuhan Yesus yang sama yang menyayangi kita. Lalu, kalau Tuhan Yesus bisa menolong orang-orang yang ada di cerita Alkitab, sampai hari ini, mana mungkin Tuhan Yesus tidak menolong kita? Tuhan Yesus selalu menolong kita. Adik-adik ingat, akhir-akhir ini, orang-orang banyak bersembunyi. Orang-orang sedang ketakutan karena virus corona. Tapi percayalah, kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan tolong. Saat kita susah, Tuhan pasti tolong. Saat kita sedih, Tuhan pasti hibur. Asal kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus dan berdoa. Oh iya, ngomong-ngomong tentang berdoa, di perikop tadi juga diajarkan loh bahwa kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita mau selalu dekat dengan Tuhan, salah satu caranya adalah berdoa. Ingat, Tuhan Yesus setelah melakukan mujizat, dia naik ke atas untuk berdoa. Kalau Tuhan Yesus saja rajin berdoa, kenapa kita tidak? Kita anak-anaknya pun harus rajin berdoa. Selain itu, kita harus percaya. Air dalam cerita Yesus berjalan di atas air dianggap sebagai masalah. Waktu Petrus percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan dia harus datang kepadanya, dia melangkahkan kakinya ke depan dan dia berjalan di atas air. Tapi semakin Petrus berjalan, anginnya semakin kencang bertiup. Ombaknya semakin tinggi.
Petrus mulai takut. Itulah yang disebut masalah. Dan Petrus mulai bimbang, sehingga Petrus tenggelam. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak menolong Petrus? Tuhan Yesus tetap menolong Petrus. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus selalu percaya kepadanya. Kita harus selalu berdoa dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Sekian firman hari ini. Kanoni harap itu menjadi berkat untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami dapat beribadah bersama-sama meskipun kami berada di rumah masing-masing. Tuhan yang tolong, Tuhan, bimbing kami agar kami tetap memiliki iman yang takut akan Engkau, iman yang mengandalkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang menjaga kami, memberikan kesehatan kepada kami sekeluarga, Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.